Assalamualaikum, perkenalkan saya Denny Sadriansyah, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan fungsi install, power tool, SSD, peralatan pemandu bengkel. Install 1. Palu karet. Bagian kepala yang terbuat dari karet keras sehingga membuatnya sangat cocok untuk pemakaian seperti pada pemasangan ban. 2. Gergaji besi. Alat ini digunakan untuk memotong macam-macam logam campuran dan baja dengan kadar karbon rendah berupa logam lunak. 3. Gigi rata tunggal digunakan untuk meratakan permukaan pipi secara baik. 4. Kunci T memiliki bentuk ujung yang sama dengan kunci sok, namun memiliki pegangan yang panjang berbentuk seperti huruf D. 5. Kunci pasring dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, utamanya pada bagian-bagian yang tidak dapat dijangkau oleh kunci soket. Penggunaan kunci pasring cukup praktis karena bagian ring dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur. Sementara itu, bagian kunci pasnya dapat digunakan untuk melepas baut atau mur secara cepat. 6. Scrap digunakan untuk membersihkan material gasket yang menempel pada komponen sebelum komponen dipasang kembali. 7. Palu kuningan. Alat ini digunakan untuk pemukulan dengan kekuatan sedang untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen yang dipukul. 8. Penitik. Alat ini digunakan dengan hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan dilakukan proses pengeboran. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang ditentukan. 9. Tang lancip merupakan tang yang memiliki bentuk lancip mirip ikan cucut sehingga sering disebut sebagai tang cucut. Fungsinya untuk menjepit kabel atau kawat. Selain itu, tang lancip juga sering digunakan untuk memegang benda yang terhalang dan sulit untuk dijangkau. 10. Kunci roda. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang kembali mur atau baut roda pada roda. Alat ini umumnya memiliki 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. Power tool. 1. Bor angin memiliki bentuk dan fungsi yang hampir sama dengan bor listrik portable. Perbedaannya adalah tenaga yang digunakan untuk memutar bor angin berasal dari utara bertekanan. Dengan demikian, bor angin memerlukan kompresor agar dapat bekerja. 2. Gerinda duduk. Alat ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan benda kerja yang lebih presisi atau memiliki tingkat ketelitian tinggi. Pada umumnya digunakan untuk mengasah mata bor dan pahat bubut. 3. Solder listrik. Solder digunakan untuk menyolder kawat-kawat dan dudukan listrik. 4. Las oksi lens merupakan alat yang digunakan untuk proses pemanasan, proses pemotongan, dan proses penyambungan logam. Proses pemanasan dan pemotongan hanya menggunakan nyala api tertentu menggunakan brander torch. Sementara itu, proses penyambungan memerlukan bahan tambah. 5. Mesin las merupakan alat yang digunakan dalam proses penyambungan, pemotongan, dan pemanasan logam. Terdapat 2 macam mesin las yang umum digunakan antara lain las listrik dan las oksilin atau las karbit. 6. Mesin gerinda merupakan alat yang digunakan untuk mengikis, membentuk, dan memotong benda kerja. Gerinda yang dikenal secara umum terdiri atas 2 macam, antara lain gerinda tangan dan gerinda duduk. 7. Mesin potong atau gergaji merupakan alat yang digunakan untuk
memudahkan dalam proses pemotongan atau pembelahan benda kerja. 8. Portable Impact Wrench digunakan untuk mengendorkan baut atau mur secara sangat cepat, sedangkan yang berukuran besar dapat digunakan untuk mengendorkan baut atau mur dengan torsi pengencangan besar, misalnya pada baut atau mur roda kendaraan. 9. Bor listrik portable atau bor tangan digunakan untuk membuat lubang atau mengebor pada objek tertentu. 10. Obeng listrik untuk memasang dan melepaskan skrup secara cepat dan efisien. Alat yang sangat berguna dalam perakitan, perbaikan rumah, atau pekerjaan konstruksi yang melibatkan pemasangan skrup dalam jumlah besar. SST 1. Obeng ketok berguna untuk mengencangkan dan melepas skrup yang keras sehingga tidak dapat menggunakan obeng biasa. 2. Differential flange holder berfungsi untuk menahan flange pinion supaya tidak berputar ketika dilepas. 3. T-rod remover fungsinya untuk mempermudah proses pelepasan T-rod mobil. 4. Coil spring compressor alat ini berguna untuk menekan bekas koil pada shock absorber sehingga memudahkan proses pelepasan dan pemasangan. 5. Piston ring compressor alat ini berguna untuk menekan ring piston ketika dipasangkan ke dalam silinder. Ukuran alat ini beragam yang menyesuaikan diameter piston. 6. Tang ring expander alat ini berfungsi untuk melepas dan memasang ring piston sehingga tidak terjadi kerusakan atau kecacatan yang timbul dalam proses tersebut. 7. Disc brake piston kompresor alat ini berguna untuk menekan piston kaliper yang terdapat di dalam rem cakram saat ingin memasang kampas baru. 8. Oil filter remover berguna untuk mengencangkan dan mengendurkan komponen seperti filter solar atau oli. Terdapat 2 jenis model alat ini, di antara lain model rantai dan sabuk. 9. Bearing cup puller ini berfungsi menarik bearing yang terpasang dalam lubang atau silinder. 10. Chain breaker remover berfungsi untuk memotong mata rantai roda pada sepeda motor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.